Halo, perkenalkan nama saya Febrianto Adrian Lim dari kelas NJN 243. Mau membahas tentang studi kasus CV Agro Sejahtera memiliki omset 2,5 M, ingin mengikuti tender pengadaan bahan makanan di Dinas Sosial. Salah satu syarat harus melampirkan faktur pajak karena mereka ragu karena belum siap administrasi. Pertanyaan analisis yang pertama, apakah boleh UMKM di bawah 4,8 M menjadi PKP? Nomor 2, apa implikasi jika tidak PKP dalam transaksi ini? Nomor 3, jelaskan prosedur menjadi PKP secara singkat. Nomor 4, apa tanggung jawab perpajakan UMKM jika tidak PKP? Apakah boleh UMKM di bawah 4,8 miliar rupiah menjadi PKP? Jawabannya ya. UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun boleh menjadi PKP secara sukarela, meskipun berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 02/PJ/2018. Pengusaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun tidak wajib menjadi PKP. Mereka tetap dapat mengajukan diri untuk menjadi PKP jika diperlukan, misalnya untuk memenuhi syarat tender pemerintah seperti dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Abraham Yangklin Wijaya dari MJM 24.3. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Apa implikasi jika tidak PKP dalam transaksi ini? Nah, jika CV Agro Sejahtera tidak menjadi PKP, maka ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, mereka tidak bisa menerbitkan faktur pajak karena hanya PKP yang dapat menerbitkannya. Kemudian yang kedua, mereka tidak dapat mengikuti tender pemerintah tersebut karena salah satu syaratnya adalah menjadi PKP dan melampirkan faktur pajak. Kemudian yang ketiga, akibatnya perusahaan bisa kehilangan peluang bisnis dari proyek pemerintah tersebut. Perkenalkan, nama saya Gilbert dari MJM 243. Saya akan membaca pertanyaan nomor 2, yaitu prosedur menjadi PKP secara singkat. Nah, untuk menjadi PKP, langkah-langkahnya cukup mudah dan bisa dilakukan di kantor pelayanan pajak. Langkah pertama adalah daftarkan usaha Anda ke KPP tempat usaha terdaftar. Kedua, isi formulir pengukuhan PKP yang tersedia di sana, lalu lengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi NPWP, akta pendirian perusahaan atau CV, surat domisili, KTP pemilik, dan bukti memiliki tempat usaha. Setelah dokumen lengkap, petugas pajak akan melakukan verifikasi faktual, yaitu mengecek langsung lokasi usaha Anda. Jika semua sudah selesai, maka Anda akan menerima surat pengukuhan PKP. Setelah resmi jadi PKP, Anda sudah bisa menerbitkan faktur pajak elektronik atau e-faktur dan harus melaporkan PPN setiap bulan. Itu saja untuk prosedur menjadi PKP secara singkat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Wanila, saya dari kelas NJN 24.3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah boleh UMKM di bawah 4,8 miliar menjadi PKP? Jika UMKM menjadi PKP, maka mereka memiliki beberapa tanggung jawab perpajakan tambahan, yaitu contohnya memungut dan menyetorkan PPN sebesar 11% atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya, menerbitkan faktur pajak elektronik atas setiap transaksi kena pajak. Selanjutnya, melaporkan SPT masa PPN setiap bulan meskipun tidak ada transaksi. Yang terakhir, tetap membayar PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset jika masih dalam masa berlaku tarif final UMKM, kecuali memilih skema perpajakan normal.